kita ketemu lagi, kita belajar lagi, dan kita masih tetap online. Masih semangat? Wah, Bis berharap semuanya masih tetap semangat, masih tetap mau belajar, masih tetap bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah masih online ini. Belum tatap muka ya, tapi kita tetap sabar, kita mau belajar dan kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar agama bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah kelas 2 SD Efata. Kami mau memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan tetap menyertai kami, memberkati, memberikan kepintaran kepada setiap kami dan menjadi kesukaan dan pujian bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, pada akhir semester ingat kita belajar tentang apa? Kerukunan dalam keluarga. Oh, betapa indahnya saat kita hidup rukun. Ada apa di dalamnya? Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau curahkan bagi kita semua. Nah, sekarang kita mau belajar tentang rukun dan dengan tetangga. Rukun dengan tetangga. Hari ini kita mau belajar yaitu judulnya rukun dengan tetangga. Kalau terakhir waktu semester kita hidup rukun di dalam keluarga, ada berkat-berkat. Nah, sekarang kita mau belajar tentang rukun dengan tetangga. Setelah kerukunan dalam keluarga tercipta, kita juga harus mengupayakan kerukunan dengan tetangga. Nah, sekarang tahun baru, semester baru, ada yang sudah beli baju baru, ada yang tidak beli baju baru, ada yang punya sepatu baru, tas baru, tetapi ada juga yang mungkin tidak beli ya. Tapi itu bukan menjadi kesombongan sama kita. Terus kita pamer sama teman-teman di tetangga-tetangga kita. Saya punya baju baru gitu. Atau kita kasih tunjuk, saya belum sekolah, tapi mama saya sudah beli sepatu baru sama saya, kaos kaki baru, semuanya baru. Di tahun baru ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita harus apa? Rukun dengan tetangga. Adik-adik berarti rukun dengan teman-teman di sekeliling adik-adik, di kiri kanan rumah adik-adik. Berarti ada lagu begini, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan, berarti kita juga harus rukun dengan tetangga yang ada. Ayo, siapa yang sekarang masih marahan sama tetangganya? Ada adik-adik yang masih marahan dengan tetangga. Jangan main sama dia ya, jangan bermain sama dia, itu musuh saya. Ada yang seperti itu? Wah, kalau ada yang seperti itu, kita harus apa? Harus menyelesaikannya. Kita harus menyelesaikannya dengan cara meminta maaf kepada teman-teman tetangga kita. Ada adik-adik yang aku nggak suka loh mak sama dia, aku nggak suka loh soalnya dia itu suka ngambil-ngambil. Kalau dia suka ngambil-ngambil, nanti dibilangin sama dia, siapa namanya, misalnya namanya A, jangan
ngambil-ngambil ya. Kalau ngambil-ngambil, saya nanti nggak mau hubungannya, nggak mau main-main lagi dah dengan kamu gitu. Tapi itu harus dikasih tahu. Jangan belum dikasih tahu terus kita udah bilang, ih dia itu suka mencuri loh, dia itu suka ngambil-ngambil sembarangan. Wah, kita belum kasih tahu kesalahannya, kemudian kita sudah bilang-bilang sama orang. Berarti kita tidak ada hubungan yang rukun dengan tetangga. Kalau ada saat ini adik-adik kelas 2 yang belum rukun dengan tetangganya, hari ini diselesaikan dengan minta maaf. Aku selama ini gak mau menegur kamu, gak mau main sama kamu. Soalnya kamu itu 1, menjengkelkan, 2, kamu gak tahu aturan, 3, kamu suka ngambil-ngambil, misalnya begitu. Kasih tahu sama dia, saya mau main lagi ya, saya kasih kesempatan kedua sama kamu. Asal jangan lagi seperti itu. Kalau kamu butuh mainan saya, pinjam. Kalau kamu mau lagi, terus saya punya 2, minta. Kalau saya punya 2, saya kasih 1 sama kamu. Gitu ya. Jadi kita harus punya kerukunan dengan tetangga. Atau mungkin bukan temannya, tetapi mamanya sama bapaknya, tetangganya. Aduh, aku nggak suka mamanya si Anu, bapaknya si Anu sih begini-begini. Aku nggak mau main sama anaknya. Wah, itu nggak bisa juga. Kita harus tetap menghormati, tetap mau berkerukunan dengan tetangga. Di dalam kan tetangga-tetangga kita bukan cuma agama Kristen saja. Tetangga-tetangga kita bukan satu kantor saja sama mama dengan papa kita. Tetangga-tetangga kita bukan sama-sama orang timur semuanya. Jadi tetangga-tetangga kita ada dari apa? Ada dari timur, ada dari Jawa, ada dari Bali, ada dari Jakarta, ada yang kerjanya sopir, ada yang kerjanya bertani, ada yang pengusaha, wah macam-macam ya. Jadi apalagi ada banyak perbedaan begitu. Jadi kita harus saling menghargai supaya ada kerukunan. Dalam masyarakat kita bergaul dengan teman yang berbeda usia dan juga berbeda status sosial serta berbeda agama. Walaupun berbeda, kita harus hidup rukun dan saling menolong. Jadi bilang, kamu kan agamanya beda dengan saya nggak mau. Kamu kan keriting, kamu kan hidupnya pesek kayak Nis. Tidak seperti itu ya. Tapi kita harus saling saling menolong, harus saling menerima. Setiap hari kita berhubungan dengan tetangga, kita harus menjaga agar hubungannya tetap baik. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain untuk saling melengkapi. Jangan mau yang baik-baiknya saja. Jangan suka yang baik-baiknya saja. Tetapi kekurangan orang itu juga, kelemahan orang itu juga kita harus terima. Mungkin dia suka ngasih, dia suka memberi, dia suka berkorban tetangga kita, tapi dia punya kekurangannya lain. Habis dia beri, dia ngomong sama yang lain, saya ngasih sama dia. Enggak usah tersinggung. Mungkin tipenya orang itu, tetangganya itu seperti itu. Jadi kita harus tetap kita harus tetap saling menjaga supaya tetap ada kerukunan di dalam di dalam kita bertetangga. Kerukunan dengan tetangga dapat diwujudkan dengan cara menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan, menghibur tetangga yang sedang berduka,
menghargai dan menghormati tetangga, bekerja sama, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar tempat tinggal, itu kerja bakti ya. Bermain bersama dengan rukun, tidak menghina. Ada yang suka menghina, hidungnya pesek, giginya ompong, itu termasuk menghina. Jadi nggak bisa begitu. Nggak boleh mengejek tetangga yang sedang berkekurangan. Dia makannya sayur aja kayak kelinci. Kita harus saling menghargai. Nggak boleh kalau kita punya daging, kita kasih daging tetangganya kita ya. Ada yang bakar kita kasih. Kerukunan dapat menciptakan persatuan dan kekuatan di dalam hidup bersama. Coba kalau kita kan sudah rukun nih dengan tetangga, saat ada orang-orang yang datang, kita lihat, kan setiap hari yang datang ke rumahnya tetangga ini hanya ini. Kita sudah tahu. Nah, saat kayak bukan temannya tetangga kita, kayak ada orang-orang jahat yang datang, karena kita sudah punya kerukunan, ada orang yang lain, apakah itu maling, orang jahat, kita kan udah tahu, ini orang asing. Kalau biar lagi main biar lagi main Mobile Legends, kita telepon WA sama SMS sama teman-teman yang sebelah. Keluar dulu semua. Kalau lagi pada nggak ada di luar, kalau misalnya cuma adik-adik yang ada di luar, keluar dulu, ada orang asing ini. Nah, itu karena sudah sudah terciptanya kerukunan. Jadi kalau sudah terciptanya kerukunan, pasti ada kedamaian, pasti ada keamanan. Aman kita tinggal di lingkungan itu. Bukan hanya bermain bersama, tetapi sampai keamanan itu semua itu tercipta. Wah, dan kalau sudah ada penjahat masuk, itu pasti tidak bisa melakukan kejahatannya, karena kita itu sudah sepakat, ada kesepakatan, ada untuk menjaga keamanan bersama, kebersihan bersama. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13, hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Miss punya pepatah ini, lebih baik kita cari teman daripada cari musuh. Kalau cari teman satu saja itu susah, tetapi kalau cari musuh itu sangat gampang. Kan firman Tuhan bilang, hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Jadi dengan siapa saja. Terus ingat, iya ya, lebih gampang itu cari musuh. Cari teman itu susah. Kalau cari musuh, kita buang ludah aja, orang lagi lewat di jalan, kita buang muka begini, musuhnya udah banyak. Kalau orang 10 itu yang jalan, 10 itu memusuhi kita. Tetapi kalau untuk mencari teman, itu kita sudah kasih apa saja, kita sudah berkorban apa saja, belum tentu dia mau berteman sama kita. Jadi firman Tuhan hari ini dan pembelajaran yang kita sudah bahas baru setengah ya, dari materi rukun dengan tetangga, biar kita mulai praktek dari sekarang. Ada yang masih marahan sama tetangga, hari ini minta maaf. Kita harus saling saling menolong, saling menghargai, tidak saling menjelekkan,
tidak saling marah-marah, tetapi kita mau hidup rukun dengan tetangga kita. Mungkin itu mamanya, bapaknya, anaknya, semuanya. Kita mau hidup rukun dengan tetangga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan.